Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nuradi, NIM 210207003. Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, kelas PIAUD 1A Institut Agama Islam Negeri Palopo. Jadi, tujuan dibuatnya video ini adalah guna untuk memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah Ilmu Pendidikan. Materi yang akan saya bahas dalam video kali ini adalah inovasi pendidikan. Nah, dalam materi inovasi pendidikan ini setidaknya ada 5 pokok pembahasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pengertian dan hakikat inovasi pendidikan. Yang kedua, masalah-masalah yang menuntut inovasi. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi inovasi pendidikan. Yang keempat, tujuan inovasi pendidikan dan cara-cara pencapaiannya. Dan yang kelima, contoh pelaksanaan inovasi pendidikan. Jadi langsung saja kita menuju ke pembahasan yang pertama. Kita akan membahas mengenai pengertian dari inovasi. Inovasi merupakan suatu proses untuk mewujudkan, mengkombinasikan, atau mematangkan suatu pengetahuan atau gagasan ide yang kemudian disesuaikan guna mendapat nilai baru suatu produk, proses, ataupun jasa. Sedangkan yang dimaksud dengan inovasi pendidikan adalah inovasi untuk memecahkan masalah dalam pendidikan. Inovasi pendidikan mencakup hal-hal yang berhubungan dengan komponen sistem pendidikan, baik dalam arti sempit yaitu tingkat lembaga pendidikan maupun arti luas yaitu sistem pendidikan nasional. Nah, pembahasan kedua yang kita akan bahas adalah tentang masalah-masalah yang menuntut inovasi. Masalah-masalah yang menuntut diadakan inovasi pendidikan di Indonesia yang pertama adalah perkembangan iptek. Perkembangan iptek yang menghasilkan kemajuan teknologi yang mempengaruhi kehidupan ekonomi, politik, sosial, pendidikan, dan kebudayaan bangsa Indonesia. Yang kedua, mutu pendidikan. Mutu pendidikan yang dirasakan makin menurun yang belum mampu mengikuti perkembangan iptek. Nah, selanjutnya, aspirasi masyarakat. Melonjaknya aspirasi masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik, sedangkan di pihak lain kesempatan sangat terbatas. Selanjutnya, laju eksklusif penduduk. Laju eksklusif penduduk yang cukup pesat yang menyebabkan daya tampung, ruang, dan fasilitas pendidikan yang sangat tidak seimbang. Berikutnya, perkembangan alat. Belum berkembangnya alat organisasi yang efektif, serta belum tumbuhnya suasana kondusif dalam masyarakat untuk mengadakan perubahan-perubahan yang dituntut masa sekarang dan masa mendatang. Yang terakhir, sistem pendidikan. Sistem pendidikan yang dimiliki dan dilaksanakan di Indonesia belum mampu mengikuti dan mengendalikan kemajuan tersebut, sehingga dunia pendidikan belum menghasilkan tenaga pembangunan yang tampil terampil, kreatif, dan aktif. Pembahasan yang ketiga adalah faktor-faktor yang mempengaruhi inovasi pendidikan. Faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah yang pertama, visi terhadap pendidikan, yang kedua, faktor pertambahan penduduk, yang ketiga, tuntutan adanya proses pendidikan yang relevan, dan yang keempat, faktor perkembangan ilmu pengetahuan. Pembahasan keempat yang akan kita bahas adalah tujuan inovasi pendidikan dan cara-cara pencapaiannya. Tujuan inovasi pendidikan yaitu untuk meningkatkan efisiensi, relevansi, kualitas, dan efektivitas sarana serta jumlah pendidikan sebesar-besarnya menurut kriteria kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan pembangunan dengan menggunakan sumber, tenaga, uang, alat, dan waktu dalam jumlah yang sekecil-kecilnya. Tahap demi tahap arah tujuan inovasi pendidikan di Indonesia. Yang pertama, mengejar ketertinggalan-ketertinggalan yang dihasilkan oleh kemajuan-kemajuan ilmu dan teknologi, sehingga semakin lama pendidikan di Indonesia semakin berjalan sejajar dengan kemajuan tersebut.
Berikutnya, mengusahakan terselenggaranya pendidikan sekolah maupun luar sekolah bagi setiap warga negara. Misalnya, meningkatkan daya tampung usia sekolah SD, SLTP, SLTA, dan perguruan tinggi. Nah, pembahasan yang terakhir adalah contoh pelaksanaan inovasi pendidikan. Yang pertama adalah pendidikan berbasis kompetensi. Konsep di balik pendidikan berbasis kompetensi yaitu pembelajaran paling baik diukur dari penguasaan siswa terhadap pembelajaran, bukan jumlah jam yang dihabiskan di ruang kelas. Pendidikan berbasis kompetensi adalah perubahan besar dalam arti budaya sekolah, struktur, dan pedagogi yang berfokus untuk memastikan bahwa semua siswa berhasil mengatasi kekurangan mendasar dari model pendidikan tradisional. Nah, contoh selanjutnya adalah pembelajaran terbalik. Pembelajaran terbalik adalah jenis pembelajaran campuran, di mana materi pembelajaran diperkenalkan kepada siswa ketika di rumah dan berlatih mengerjakannya di sekolah. Ini adalah kebalikan dari praktik yang lebih umum, yaitu memperkenalkan konten baru di sekolah, kemudian menugaskan pekerjaan rumah dan proyek untuk diselesaikan oleh siswa secara mandiri di rumah. Dalam pendekatan pembelajaran campuran ini, interaksi tatap muka dicampur dengan studi independen, biasanya melalui teknologi. Contoh berikutnya adalah pembelajaran online. Pembelajaran online juga diartikan sebagai pembelajaran yang diaktifkan secara elektronik, di mana siswa dapat mengakses materi pembelajaran mereka secara online di mana saja dan kapan saja. Nah, selanjutnya ada buku teks digital. Digital textbook menjadi komponen utama dalam reformasi pendidikan berbasis teknologi. Ada banyak keuntungan potensial dari buku teks digital, karena menawarkan biaya yang lebih rendah, membuatnya lebih mudah untuk memantau kemajuan siswa, dan lebih mudah serta lebih murah untuk diperbarui bila diperlukan. Contoh berikutnya adalah kurikulum terbuka. Kurikulum terbuka adalah salah satu di mana terdapat sangat sedikit atau tidak ada persyaratan mata pelajaran tertentu. Yang kedua, tidak ada persyaratan distribusi, dan yang ketiga, tidak ada persyaratan memiliki jurusan. Contoh yang terakhir adalah pop-up book. Perihal inovasi dalam pendidikan lainnya ialah hadirnya pop-up book yang dipergunakan untuk memberikan cerita melalui gambar yang timbul. Hadirnya pop-up book seolah membuat kesempatan pada siswa, walaupun prestasinya minimal adalah tugas seorang guru, khususnya guru dalam TK dan PAUD. Alasannya karena seorang guru harus menerima semua siswanya dan membuat siswa memiliki pengalaman belajar. Nah, jadi itulah pemaparan materi singkat dari saya tentang inovasi pendidikan. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.